Bagaimana jadinya jika seorang wanita yang setiap malam diaduk oleh sesosok makhluk gaib? Dan itu terjadi di film yang akan saya rangkum yang berjudul Pengantin Setan. Tahu saja banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sosok keling alias hitam yang terlihat mendatangi sebuah kamar, di mana sosok ini terlihat mulai menggerayangi seorang wanita burnok yang sedang molor. Sementara di alam mimpi, si wanita bernama Echa terlihat mengalami mimpi bercocok tanam bersama seorang pria tampan yang membuatnya haheho. Akibat tak berdoa sebelum tidur, Echa terlihat disodok sosok setan keling. Sesaat kemudian setelah puas bercocok tanam di alam mimpi, Echa langsung beranjak menghampiri suaminya yang baru saja pulang lembur. Tapi aku nggak pernah tahu kapan kamu pulang. Melihat ada satupun makanan di atas meja, Ariel yang merasa capek setelah pulang bekerja langsung membacoti istrinya. Di mana sepotong tempe pun tak ada. Ariel pun kecewa dengan kebiasaan istrinya yang tak pernah mengerjakan kewajibannya dengan baik. Merasa terus dipojokkan, Echa pun membalasnya dengan memojokkan Ariel yang selalu membuatnya kesepian. Terlebih sejak beberapa bulan terakhir, Ariel selalu sibuk lembur. Namun Ariel mengungkapkan jika hal itu ia lakukan untuk menjamin perekonomian keluarga yang belum stabil. Hingga di tengah panasnya adu bacot, meskipun perut keroncongan, Ariel yang kelelahan bergegas pergi untuk tidur. Di keesokan harinya, Echa yang bekerja di gudang pengiriman paket terlihat sibuk mengecek paket barang. Sontak Echa pun kesal saat seniornya yang bernama Ayu datang menjahilinya. Hingga sesaat kemudian, Ayu yang melihat Echa pelangap-pelongo memintanya untuk fokus bekerja. Di jam istirahat, Echa pun curcol pada Mbak Ayu tentang masalah rumah tangganya, di mana Echa yang 3 tahun ini selalu ribut bersama suaminya. Merasa lelah dan ingin bercerai saja karena sejak menikah dirinya tak pernah mendapatkan perhatian seperti saat mereka pacaran. Mendengar hal itu, Ayu berkata jika pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar. Lantas Mbak Ayu langsung memberikan solusi agar rumah tangga Echa kembali harmonis, di mana Echa diminta untuk berdandan secantik mungkin dan menyambut kedatangan suaminya dengan makanan dan servis tobrut yang memuaskan. Mendengar hal itu, Echa pun mulai kepikiran. Terlebih sudah lama ia tidak memberikan jatah bercocok tanam untuk suaminya, karena dirinya selalu merasa terpuaskan hanya dengan bermimpi saja. Hingga di malam harinya, Echa yang berusaha menuruti saran Ayu terlihat berdandan secantik mungkin untuk menyambut kedatangan sang suami. Tak cuma itu, meskipun lilin jendernya buluk, namun Echa tetap memakainya demi untuk terlihat seksoi. Singkat waktu, Ariel yang baru pulang seketika terperangah saat melihat Echa yang mengenakan daster gabrut datang menyambutnya. Tak cuma itu saja, kebahagiaan Ariel semakin bertambah saat ia melihat makanan sudah siap tersedia di atas meja. Lantas sambil memberi kode-kode, Echa pun bergegas mengajak Ariel ke kamar. Tanpa diduga akibat tidak membaca doa sebelum enak-enak, sosok keling ini kembali muncul dan nebeng kenikmatan bersama pasangan suami istri ini. Selesai kegiatan bercocok tanam, Echa yang tertidur tiba-tiba mengalami aneh di mana ia terbangun di sebuah rumah kosong yang mengerikan. Setelah terbangun dari mimpinya, Echa pun panik saat menemukan bunga melati yang sama seperti di mimpinya tergeletak di atas kasur. Selang beberapa saat setelah dipuas diberi jatah ngaduk, Ariel yang terlihat sibuk menyiapkan sarapan untuk Echa.
Hingga sesaat kemudian Echa pun semeringah saat melihat sikap suaminya yang mulai berubah menjadi hangat. Ya, sesimpel itu, laki-laki akan menjadi hangat jika istrinya memberikan perhatian dan jatah ngadut yang memuaskan tanpa harus diminta. Lantas dengan bahasanya yang lembut, Ariel berusaha meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia pun ingin dari mulai hari ini, rumah tangganya semakin harmonis. Mendengar hal itu jelas saja membuat Echa bahagia. Kemudian ia pun berniat mengabari Mbak Ayu untuk berterima kasih atas wejangannya. Namun seketika Echa pun heran saat melihat foto pernikahannya yang tiba-tiba retak dengan sendirinya. Kayak gitu ya, Ren. Nanti kamu tawat lagi. Setibanya di tempat kerja, Echa yang sedang mengecek barang pun heran saat menemukan bunga melati tergeletak di atas dus. Sontak Echa pun shock saat melihat bengok sosok keling yang mengerikan yang muncul di hadapannya. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba Echa merasa mual. Oh, kau Syah? Sungguh-sungguh jijik, Ayu pun merasa ngeri saat melihat darah dan cacing yang Echa muntahkan. Di malam harinya, Ariel pun panik saat mendatangi pesan dari Echa yang memintanya membeli obat mual. Dirasa ada sesuatu, Ariel pun bergegas pulang. Namun sesaat kemudian, Ariel pun heran saat melihat sosok Echa pergi ke lorong yang sepi. Sayang. Ariel pun shock BGT saat melihat Echa melahirkan sosok bayi merah. Singkat waktu, Echa yang akan menyuguhi pun heran saat melihat suaminya melongo dengan tatapan kosong. Namun, ketika ditanya, Ariel malah pergi ke kamar tanpa memakan suguhan yang Echa sediakan. Saat malam semakin larut, Echa merasa tidak enak saat melihat suaminya tidur membelakanginya. Di keesokan harinya, Echa yang diurut oleh Mbok Sari. Ariel yang khawatir meminta Echa untuk mengambil cuti. Namun Echa yang tidak ingin gajinya dipotong tak menggubris saran tersebut. Hingga di tengah obrolan, Mbok Sari memberitahu jika saat ini Echa sedang hamil 3 bulan. Waduh. Namun bukannya senang, Ariel pun shock saat mengetahui kabar tersebut. Terlebih sejak 6 bulan terakhir, baru kemarin malam mereka melakukan kegiatan ngaduk selama itu. Buset. Singkat cerita, sambil mengirimkan pap perutnya yang rata, Echa pun memberitahu kabar kehamilan ini pada adiknya yang bernama Emma. Hingga saat Ayu datang, Echa pun memberitahukan kehamilannya yang kini sudah menginjak 3 bulan. Mendengar hal itu, sontak membuat Ayu kaget. Ia pun heran karena Echa sendiri yang bilang jika sejak 6 bulan lalu baru kemarin malam Echa memberi jatah suaminya. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Ayu memberitahu jika kemarin ia melihat Echa memuntahkan cacing dan darah. Ia pun takut jika kehamilan Echa berkaitan dengan hal gaib. Akan tetapi Echa yang tak terima dengan perkataan Mbak Ayu langsung kesal dan bergegas pergi. Di malam harinya, Ariel yang sedang berpatroli di parkiran merasa heran saat mendengar alarm mobil yang tiba-tiba berbunyi. Sontak Ariel pun kaget saat kembali melihat sosok bayi iblis. Sepulang ke rumah, Ariel yang merasakan kejanggalan bergegas menghampiri Echa yang sedang sibuk menyiapkan makanan. Lantas Ariel mengungkapkan jika usia kehamilan Echa dirasa tidak manuk akal.
Terlebih sejak 6 bulan lalu, baru tempo hari Echa memberikan jatah ngaduk pada dirinya. Menyadari Ariel menuduhnya berselingkuh, Echa yang tak terima mengajak suaminya pergi ke dokter untuk meriksa kehamilannya. Di keesokan harinya, Bu dokter yang melakukan USG mengungkapkan jika Mbok Sari telah salah memprediksi kehamilan Echa. Karena dari hasil pemeriksaan, ia sama sekali tidak menemukan janin di rahim Echa. Bu dokter pun mengungkapkan jika Echa mengalami halu karena keinginannya untuk hamil. Meskipun lega, namun Ariel merasa khawatir pada kehaluan istrinya. Singkat cerita, Echa pun mengungkapkan kekesalannya tentang hasil pemeriksaannya pada Ayu. Terlebih dokter yang melakukan USG menganggap jika dirinya halu. Tapi meskipun begitu, Echa tetap yakin dengan kehamilannya karena ia bisa merasakan sesuatu yang bergerak di perutnya. Mendengar hal itu, Ayu yang sejak awal menyadari ada sesuatu yang tak beres langsung mengajak Echa pergi menemui ustadz kenalannya yang bernama Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betapa syoknya Pak Ustadz Zainuddin saat melihat sosok jin yang menyamar menjadi pria tampan mengikuti Echa. Hingga sesaat kemudian, Mbak Ayu menceritakan tentang mimpi Echa yang katanya selalu bercocok tanam bersama seorang pria tampan. Mendengar hal itu, Ustadz Jaya mengungkapkan jika saat ini Echa telah dirasuki oleh bangsa jin. Ustadz Jaya pun meminta Echa untuk selalu berdoa sebelum mengawali sesuatu, bahkan saat mau berhubungan dengan suaminya. Namun bukannya mendengar, Echa yang selama ini memang jauh dari agama, tiba-tiba merasakan muak dan memilih untuk pergi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokok di pinggir jalan nih. Di malam harinya setelah mengantar Echa pulang, Mbak Ayu si cat lover garis keras langsung meminggirkan anak kucing hitam yang mengeong di tengah jalan. Namun saat kemudian, ia yang akan pergi pun merasa khawatir saat mendengar si kucing yang tidak berhenti mengeong. Ceng. 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 Kucing. Oh, di bawah kau ya. Malang sekali nasib si Ayu Besti Setia pun harus tewas ditimpa bahan bangunan oleh si jin keling. Di tengah malam, Echa pun panik setelah mendapat penglihatan aneh tentang Ayu. Hingga setibanya di luar, Echa pun shock saat melihat para warga berkumpul di Gang Senggol. Sontak Echa pun shock saat melihat Ayu tewas dengan tengkorak yang berantakan tertimpa bahan bangunan. Di tengah rasa shock, Ariel yang datang seketika merasa heran saat melihat perut Echa yang tiba-tiba membesar seperti usia kandungan 9 bulan. Di keesokan harinya, seusai pemakaman Ayu, Echa yang menyadari Ayu tewas oleh jin keling langsung meminta Ariel untuk mengantarkannya pergi menemui Ustadz Jae. Hingga setibanya di tempat tujuan, Ustadz Jaya langsung melakukan ruqyah pada Echa. Allahu la ilaha illa hu fis samawati wa ma fil ardh man la syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Di tengah prosesi ruqyah, jin keling yang merasuki Echa pun terlihat berusaha melawan. Di mana si jin berkata jika hanya dirinya saja yang bisa memuaskan hasrat ngaduk Echa. Mendengar hal itu, Ustadz Jaya kembali membacakan ayat ruqyah untuk membebaskan Echa dari pengaruh si jin. Allahu ahad al-kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri qul a'udzu birabbin nas malikil yuwaswisu fi Allahu akbar. Akhirnya berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Jaya pun berhasil mengeluarkan jin yang ada pada tubuh Echa. Hingga sesaat kemudian, Ustadz Jaya memberitahu jika jin keling yang merasuki Echa merupakan jin perusak rumah tangga yang disebut jin dasim. Setelah menjelaskan hal tersebut, Ustadz Jaya memberikan kertas berisi ayat yang harus Echa hafal agar bisa terlindung dari si jin dasim. Singkat cerita, 14 hari setelah terbebas dari jin dasim, kehidupan rumah tangga Echa dan Ariel terlihat semakin membaik.
penyakit. Singkat waktu, Ariel yang mengajak Echa dinner di pinggir jalan beritahu kabar kenaikan jabatannya yang naik. Awalnya ia akan merupakan seorang penjaga palang pintu parkir. Kini Ariel diangkat menjadi tukang nyetak karcis parkir. Namun sebelum pengangkatan, Ariel berkata jika dirinya harus menjalani pelatihan selama 1 minggu di kantor pusat yang berada di luar kota. Mendengar hal itu, Echa berusaha meyakinkan Ariel untuk pergi mengikuti latihan. Karena siapa tahu, mulai dari sini kehidupan ekonomi keluarganya akan semakin membaik. Beberapa hari kemudian, Echa yang tinggal sendiri di rumah kembali merasa panik saat melihat jaket suaminya yang tiba-tiba terjatuh. Timi syarima kholak. Dirasanya ulah meong garong, Echa yang tidak ingin ambil pusing memutuskan kembali menonton TV. Hingga di keesokan harinya, Echa yang semalam was-was kini merasa lega saat dirinya benar-benar terbebas dari teror jin Dasim. Di malam berikutnya, Emma yang khawatir kakaknya tinggal sendirian memutuskan untuk menginap. Hingga sesaat kemudian, Echa mendapat telepon dari suaminya yang mengatakan jika saat ini dirinya sedang OTW pulang. Saat malam semakin larut, Emma dan Echa terlihat curcol. Namun di saat itu pula tiba-tiba Emma merasa kantuk yang tak tertahankan. Kasih kesempatan kedua sih buat Desta. Biasanya tiap hari ada yang ditelepon. Siapa yang Melihat kakaknya kemoloran alias ketiduran, Emma pun merasa bete. Lalu tiba-tiba Kak, tanpa kita duga, jin Dasim yang rindu dengan jepitan Echa ternyata telah kembali. Echa yang lupa baca doa kembali titip benih dan juga dipeluk oleh si jin Dasim. Na'udzubillahi min dalik. Beberapa saat kemudian, Echa yang terbangun seketika panik saat melihat perutnya kembali membesar. Di tengah kepanikan, Echa yang tak sudi menjadi induk jin langsung mengambil hanger untuk melakukan sesuatu. Sungguh linu, Echa yang tak sudi menjadi induk jin terlihat nekat melakukan aborsi manual menggunakan kawat hanger. Saat Ariel pulang, ia pun sok BGT saat melihat istrinya tergeletak di WC dengan hanger yang masih menancap di celengannya. Di tengah kepanikan, Ariel memanggil Emma yang baru siuman untuk membawa Echa ke pesantren. Setibanya di pesantren, Ustadz Jaya dan murid-muridnya terlihat bersiap melakukan ruqyah pada Echa yang telah diikat di atas kasur. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara di alam mimpi, Echa yang samar-samar mendengar suara para santri mengaji bergegas mencari jalan keluar dari sarang jin Dasim. Melihat jin Dasim merasuki Echa, Ustadz Jaya pun berusaha fokus pada proses ruqyahnya. A'udzu bikalimatillahi
Sontak Ariel pun sok sangat-sangat melihat sosok jin dasi yang berada di atas tubuh istrinya. Di tengah keadaan genting, Ariel berusaha membisikkan kalimat zikir di telinga Ecai agar bisa terlepas dari pengaruh jin dasim. Nepatin janji aku pas aku nikah sama kamu. Tunggu tua bareng sama aku. Kau bisa melawan sayangku. Auz bi kalimat. Auz bi kalimatilah hitam mati. Akhirnya setelah melewati proses ruqyah yang panjang, Echa berhasil terbebas dari jeratan jin dasim. Lalu film pun tamat. Ending yang sungguh mentobutkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.